adalah syarat dari kedua orang saksi. Syarat kedua orang saksi adalah harus muslim dan laki-laki. Sebelumnya ada syarat wali ini sebagaimana kita katakan adalah pendapat jumhur ulama, dan ini di masa sekarang ini banyak yang suka melanggar ini, bermudah-mudahan melanggar ini. Maka banyak orang pemuda-pemuda mengajak para wanita untuk kawin lari kalau pernikahan mereka tidak disetujui oleh bapaknya. Ini berdosa. Tergantung itu nanti begini. Kalau misalnya ingin menikahi seorang wanita, lalu bapaknya tidak setuju, dilihat dulu alasan alasan ketidaksetujuannya itu apa. Alasan ketidaksetujuan bapaknya ini apa? Apabila alasan ketidaksetujuannya adalah masalah kafaah atau kuf, maka itu alasan yang muktabar, tidak boleh ditentang. Misal dalam mazhab Syafi'i misalnya, kuf itu Arab dengan bukan Arab itu kuf. Maka kalau misalnya ini karena dia bukan orang Arab, itu sah, alasannya tidak boleh ditentang. Termasuk alasan ekonomi juga itu alasan yang sah. Misalnya dia orang kaya, anaknya biasa hidup ya gimana, mewah sih enggak, tapi ya katakanlah bukan melarat lah. Sementara yang melamar orang melarat, maka bapaknya berhak menolak. Dan kalau bapaknya menolak, si anak tidak boleh melawan, dan dianggap tidak sah. Kalau kenapa? Karena alasan menolaknya syar'i. Jadi menolak orang karena terlalu miskin itu syar'i, dibenarkan dalam syariat. Dan yang ditolak ya tinggal tahu diri aja, bagaimana ya nggak usah nyari anak orang kaya, cari aja yang biasa. Makanya jangan jatuh cinta. Jatuh cinta itu yang bahaya. Kalau sudah naksir ke orang, apalagi dibumbui oleh syaitan, nah, akhirnya mau apapun ngajak kawin lari anak orang. Tidak sah nanti pernikahannya kalau bukan oleh walinya. Ada banyak itu kadang-kadang di teman-teman pergerakan misalnya ngajak nikah itu. Nanti yang nikahin siapa? Nikahin ustadznya. Ustadznya bukan wali. Gimana ceritanya ustadz mengangkat diri jadi wali hakim segala? Ini bahaya sesat ini. Jadi tidak boleh menikahkan seperti itu. Kalau bapaknya kecuali nanti alasan penolakan bapaknya itu tidak syar'i. Baru dan banyak juga itu yang sekarang berpendapat seperti pendapat mazhab Hanafi, yaitu wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, yang penting dia berakal, apalagi kalau dia janda, sebagaimana mazhab Zahir. Tapi ini semua pendapat yang tidak kuat, karena hadis la nikaha illa biwaliyin itu sah. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yang ada dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis tersebut karena katanya riwayatnya mursal. Ceritanya itu riwayat bermuara pada Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i meriwayatkan dari Abu Burdah, Abu Burdah meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i ini ada 4 orang, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Yunus bin Israil bin Abi Ishaq, dan Israil bin Abi Ishaq. Syu'bah dan Sufyan meriwayatkannya dari Abu Burdah dari Rasulullah, namanya mursal, dan mursal dhaif. Sementara Israil dan anaknya Yunus meriwayatkan dari bapaknya atau kakeknya Abu Ishaq As-Sabi'i dengan menyebut kata Abu Musa al-Asy'ari, berarti marfu dan hadisnya sahih. Menurut para ulama yang mendhaifkan, Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah lebih kuat daripada Israil dan Yunus. Maka riwayat mereka yang dipilih yaitu riwayat mursal. Tetapi kalau diperhatikan, memang Sufyan dan Syu'bah lebih kuat. Tetapi Israil dan Yunus ini kan anak dan cucu dari Abi Ishaq As-Sabi'i langsung. Maka khusus ketika meriwayatkan riwayat Abi Ishaq As-Sabi'i, mereka yang lebih kuat. Karena itu anak dan cucunya langsung. Jadi riwayat Ahlul Bait istilahnya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Jadi sepertinya memang hadis ini sah. Dia sahih dari marfu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih, la nikaha illa biwali. Ditambah lagi, dikuatkan lagi oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, maka nikahnya batil. Nikahnya batil, nikahnya batil. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu. Nah, maka tidak boleh menikah tanpa
persetujuan wali. Kecuali kalau alasan penolakannya tidak syar'i, maka caranya bagaimana? Sang wanita tersebut mengajukan kepada hakim. Kalau tidak, saya pernah baca itu dalam kompilasi hukum Islam, itu ada dibahas, namanya wali adil, pakai dad. Wali adil. Bukan adil, kalau pakai dal artinya adil, bagus. Ini adil. Adil itu artinya tidak mau menikahkan muliahnya dengan alasan yang tidak syar'i. Misalnya enggak itu misalnya si bapaknya nih, bapak enggak suka sama dia, dia hitam jelek. Nah, itu tidak syar'i. Dan dia jelek tapi kalau anaknya mau, apa urusannya? Nah, maka penolakan dari segi itu tidak syar'i. Nah, bagaimana caranya kalau wanita ingin tetap menikah? Dia boleh menentangnya dalam mengajukan ke pengadilan untuk mencabut hak perwalian bapaknya itu karena bapaknya adil. Dan itu tidak durhaka. Itu tidak durhaka. Karena itu haknya dia. Justru bapaknya itu yang durhaka. Jadi bapak bisa durhaka sama anak loh. Salah satu kedurhakaan bapak sama anak adalah melakukan adl, yaitu menghalang-halangi anak ataupun muliahnya untuk menikahi orang yang dicintainya yang sudah sekufu. Tapi dia menghalang-halangi karena masalah pribadi dia. Atau ingin menikahkan dengan orang lain yang tidak disukai oleh anak itu durhaka. Maka boleh, nanti pengadilan boleh mentakzir bapaknya ini, boleh dipenjara kalau memaksakan diri. Dan yang pasti hak perwaliannya dicabut. Kalau hak perwaliannya dicabut, maka para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan langsung pindah ke hakim, ada yang mengatakan ke berikutnya, wali berikutnya. Jadi kalau mau kawin lari, jangan kawin lari, ajukan ke hakim untuk mencabut hak perwalian bapaknya ini kalau alasan penolakan si bapak itu tidak syar'i.